Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, seluruh warga gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara di tempat yang lain, kita berjumpa kembali dalam saat teduh, dalam doa dan renungan pagi. Mari kita siapkan firman Tuhan, kita baca dan renungkan dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 13. Dan tema renungan kita saat ini, hoaks, kareba tangtongan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, atas kasih karunia dan rahmat-Mu bagi kami saat ini. Engkau memberikan hari baru untuk kami. Kami sambut dengan sukacita dan gembira. Dan kami akan dasari hidup kami dengan firman Allah hari ini. Karena itu ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu untuk kami semua. Kami bertumbuh, kami kokoh dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Ampuni dosa kami, layakkan kami menikmati sabda Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 13, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Amin. Hoaks, kareba tangtongan, itu tema kita saat ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, istilah hoaks belakangan ini menjadi tren di kalangan masyarakat. Istilah yang memberi pengertian pada suatu pernyataan atau informasi yang salah, menipu, dan menfitnah. Akibatnya banyak orang yang bingung karena informasi tersebut. Tak jarang pula yang percaya pada informasi salah tersebut. Mereka tidak mengkritisi informasi yang ada dan memberi diri disesatkan oleh berita hoaks tersebut. Hal itu juga terjadi di Tesalonika. Jemaat di sana mengalami kebingungan karena munculnya pihak-pihak yang menyampaikan informasi
dan surat seolah-olah dari Paulus rekan sepelayanannya. Hal tersebut sangat membingungkan jemaat. Akibatnya banyak yang percaya pada informasi salah tersebut dan terjerumus dalam kesesatan. Untuk itu Paulus mengingatkan mereka untuk tidak bingung dan memberi diri mereka disesatkan. Memang si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda dan mujizat palsu serta tipu daya jahat. Tetapi kuasa Tuhan jauh melebihi hal tersebut. Tuhan akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, tentu kita perlu menyadari bahwa diri kita lemah dan rentan disesatkan dengan berbagai informasi dan pengajaran sesat yang mengatasnamakan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati dan terus teguh bersandar pada Tuhan. Menjadikan firman Allah sebagai pegangan yang kokoh dan sumber kebenaran dalam hidup, sehingga kita tidak disesatkan oleh iblis dan terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita naikkan doa syukur dan syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah untuk firman-Mu saat ini, mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk senantiasa bersandar kepada kebenaran Tuhan. Tidak kami mengikuti berita-berita hoaks. Dan karena itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, dan kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Menjauhkan diri dari berita-berita hoaks. Hari ini kami akan melanjutkan siara kehidupan kami. Berkatilah kami, tolonglah kami, berikan kemampuan, hikmat, sukacita. Kami mengerjakan tugas-tugas kami hari ini dengan baik. Berkati seisi rumah kami, keluarga kami. Berkati jemaat yang sementara dalam pendidikan, tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Berikan hikmat, kemampuan, dan semangat untuk belajar dari rumah. Kami mendoakan jemaat yang bersuka cita, sempurnakan sukacita mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang mengalami tekanan kesulitan Tuhan topang, dan yang mengalami gangguan sakit terpapar COVID-19 Tuhan sembuhkan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, berikan hikmat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Negara ini tetap aman, tetap kondusif, sekalipun dilanda oleh pandemi COVID-19. Banyak yang terganggu di negeri ini, perekonomian, pendidikan, politik, dan sebagainya. Tetapi kami percaya Tuhan selalu hadir, menjaga dan menolong kami, menjaga dan memberikan kekuatan pemimpin kami, mengarahkan negeri ini ke dalam damai sejahtera Tuhan. Jaga dan peliharakanlah hidup kami hari ini, ya Tuhan. Kami datang bersyukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita saat ini Tuhan.